Saat ibu memasak, seringkali kita mencium aroma makanan tersebut sehingga membuat kita merasa lapar dan ingin makan. Benar bukan? Terlebih lagi, aroma yang kita cium adalah makanan yang kita suka. Wah, pasti susah sekali ya menolak keinginan untuk makan. Tapi, kenapa sih mencium aroma makanan membuat kita lapar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya kita harus belajar dulu mengenai indera pembau dan indera pengecap. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada video ini adalah sebagai berikut. Indera pengecap atau lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap atau kemoreseptor cair. Reseptor lidah adalah papila atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah. Di dalam papila, terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut di dalam air liur. Papila terdiri dari 4 bentuk, yaitu papila fungiform, papila filiform, papila circumvallata, dan papila foliata. Papila fungiform berbentuk seperti jamur, banyak terdapat di bagian depan dan samping lidah, dan terhubung dengan saraf fasial. Papila filiform berbentuk benang halus panjang, banyak terdapat di bagian depan lidah, tidak mengandung tunas pengecap tetapi merasakan tekstur makanan, dan juga terhubung dengan saraf fasial. Papila circumvallata berbentuk seperti cincin, banyak terdapat di bagian belakang lidah, kurang peka terhadap rasa, dan terhubung dengan saraf glosopharyngeal. Papila foliata berbentuk seperti lipatan, banyak terdapat di samping lidah, peka terhadap rasa, dan terhubung pada saraf fasial dan glosopharyngeal. Berikut gambar perbandingan antara 4 papila tersebut. Penyebab muncul rasa pada lidah. Rasa manis disebabkan oleh zat kimia organik seperti glukosa dan asam amino. Rasa asin disebabkan oleh ionisasi garam-garaman seperti natrium klorida. Rasa umami disebabkan oleh bumbu dan saus tertentu yang bersifat gurih. Rasa asam disebabkan oleh ion H+ suatu zat seperti asam sitrat yang terdapat dalam jeruk. Rasa pahit disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia organik yang memiliki rasa manis. Rasa pahit juga disebabkan oleh suatu zat yang bersifat racun atau toksik. Rasa pedas tidak berhubungan dengan papila lidah. Rasa pedas disebabkan oleh zat yang mengiritasi permukaan lidah dan memberi sensasi terbakar atau panas. Mekanisme jalannya rangsangan. Molekul makanan dan minuman larut dalam air liur. Kemudian, rasa masuk ke tunas pengecap dan diterima sel-sel reseptor sesuai dengan rasa yang dikenalnya. Reseptor mengirim impuls ke saraf fasial dan saraf glosopharyngeal ke lobus parietalis otak untuk diinterpretasikan menjadi rasa. Gangguan pada indera pengecap adalah sebagai berikut. Lidah ungu muncul ketika bakteri tumbuh dalam jumlah yang tidak wajar di lidah atau ketika tubuh kekurangan nutrisi. Lidah pecah belah juga dikenal dengan lidah skrotum, adalah kondisi di mana muncul garis seperti retakan atau lekukan yang membentuk celah pada lidah. Kanker lidah merupakan penyakit yang terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali pada lidah. Hidung berfungsi sebagai indera pembau atau kemoreseptor gas. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori yang terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau atau Berikut odor. Adalah struktur dari sel saraf olfaktori. Setiap sel saraf olfaktori bertanggung jawab atas molekul bau yang berbeda, sehingga dapat mengenali beragam bau. Mekanisme penciuman. Bau masuk ke hidung bersama Kemudian, udara inspirasi. bau Diterima oleh sel-sel kemoreseptor di rongga hidung. Lalu, reseptor mengirim impuls ke saraf olfaktori untuk diinterpretasikan menjadi bau. Jadi, bagaimana hubungan indera pengecap dengan indera pembau? Rangsangan aroma dari makanan mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori, lalu diteruskan ke otak. Dari sinilah, otak mulai memerintahkan berbagai sel dan kelenjar untuk mempersiapkan diri seolah akan ada makanan yang akan masuk ke dalam mulut. Otak yang telah mengenali aroma mengirimkan sinyal kepada reseptor di lidah tentang rasa yang cocok untuk bau tersebut, dan secara otomatis, kelenjar pun akan mempersiapkan diri, misalnya dengan menghasilkan cukup banyak air liur. Gangguan yang dapat dialami oleh indera pembau adalah sebagai berikut. Anosmia adalah hilangnya kemampuan seseorang untuk mencium bau, baik permanen maupun sementara.
Salah satu penyebabnya adalah COVID-19. Yang kedua adalah pilek, suatu infeksi virus yang umum menyerang hidung dan tenggorokan. Hidung tersumbat terjadi ketika hidung, jaringan yang berdekatan, dan juga pembuluh darah menjadi bengkak dan dipenuhi cairan. Hidung tersumbat mungkin juga disertai atau tidak disertai oleh cairan hidung. Sekian materi untuk sistem koordinasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di materi selanjutnya.